Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, al-qaili fi kitabihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Al-ayah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan 'alan nasi sa'an min tamrin. Sahabat Abdullah bin Umar menceritakan bahwa Rasulullah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dari bulan Ramadan 'alan nasi kepada kaum muslimin sa'an min tamrin, yaitu satu sok kurma, auso'an min syair, atau satu sok gandum, ala kulli hurrin, kepada setiap orang yang merdeka, au abdin, atau hamba sahaya, zakarin au unsa minal muslimin, dari kalangan orang-orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi dari hadis tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang diwajibkan untuk dikeluarkan ketika zakat fitrah itu apa? Kurma dan gandum. Sebanyak berapa? Satu sok. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Ya, 1 mud itu sama dengan 6 ons. 1 mud itu yang dikeluarkan untuk membayar fidyah itu loh. Ya, fidyah itu sebagai ganti karena tidak mampu untuk melaksanakan puasa bagi mereka yang memang sudah tidak mampu untuk melaksanakannya, seperti orang yang sudah tua renta atau orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Berikutnya yaitu hadis riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Kunna nukhriju zakatal fitri idza kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so'an min tu'amin. Ya, beliau bercerita bahwa kami, ya, dulu ketika Rasulullah masih hidup, masih berada di tengah-tengah kami mengeluarkan zakat fitrah itu berupa satu sok makanan, auso'an min tamrin, atau satu sok kurma, auso'an min syair, atau satu sok gandum, auso'an min zabib, atau satu sok anggur, auso'an min aktin, atau satu sok keju, fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ma'ishtu. Nah, dan aku mengeluarkan zakat fitrah, ya, sepanjang hidup saya, ya, berupa yang tersebut tadi, ya. Jadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa beliau bersama para sahabat yang lain itu mengeluarkan zakat fitrah berupa ada kalanya kurma, anggur, kemudian gandum, ya, sebanyak satu sok. Ya. Kemudian jumhur ulama menyimpulkan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk util balad, dalam bentuk bahan makanan pokok setempat, ya. Kita yang hidup di Indonesia, di Pulau Jawa, bahan makanan pokoknya apa? Beras, ya. Maka ya kita keluarkan dalam bentuk beras. Ya. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh orang-orang NU, ya, yaitu mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras, itu mengikuti pendapatnya jumhurul ulama, yaitu para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa uang. Bal huwa aula, bahkan lebih utama, ya. Alasannya apa? Liyatayassara lil faqir ayyashtariya ayyasyai'in yuriduhu
fi yaumil id. Alasannya agar orang fakir miskin itu ya lebih mudah ya ketika mereka diberi zakat fitrah berupa uang itu mereka lebih mudah untuk membelanjakannya. Karena apa? Karena kebutuhan mereka kan tidak hanya makan saja, ya. Tidak hanya makan saja. Li'annahu qad la yakunu muhtajan ilal hubub bal huwa muhtajun ila malabis. Ya, kebutuhan mereka tidak hanya makan saja, mereka juga butuh pakaian, ya. Barangkali selama 1 tahun mereka tidak pernah beli pakaian baru. Nah, dengan diberi zakat fitrah berupa uang itu mereka lebih mudah untuk membelanjakannya, dibelikan pakaian, dibelikan minyak goreng, belikan ikan, ya, dan lain sebagainya, ya. Karena memang di dalam hadis disebutkan, ya, tujuan utama zakat fitrah itu apa? Rasulullah bersabda, "Ughnuhum 'anit tawafi fi hadzal yaum." Ya. Cukupilah mereka para fakir miskin, ya, agar mereka tidak berkeliaran, agar mereka tidak meminta-minta, ya, ketika hari raya Idul Fitri. Saya ulangi bahwa kesimpulannya adalah bahwa zakat fitrah itu menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama, ya, dikeluarkan, ya, dalam bentuk bahan makanan pokok setempat, ya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Meskipun di dalam hadis itu disebutkan, ya, Rasulullah dan para sahabat mengeluarkan zakat fitrah dengan kurma, anggur, kemudian gandum, ya. Kesemuanya itu merupakan bahan makanan pokok orang Arab pada waktu itu. Maka kemudian para jumhur ulama tadi, ulama dari kalangan madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, ya, kemudian beristihad bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok setempat. Nah, dan tidak diperbolehkan dikeluarkan dalam bentuk uang. Alasannya apa? Alasannya karena memang di dalam hadis tidak terdapat keterangan untuk mengeluarkan dalam bentuk uang, ya. Nah, pada waktu itu padahal di zaman Nabi pada waktu itu sudah ada mata uang, ya, berupa dinar dan dirham. Nah, buktinya Rasulullah dan para sahabat mengeluarkan zakat fitrah meskipun ada dinar dan dirham, mereka mengeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok setempat, yaitu berupa kurma, anggur, kemudian gandum, ya. Yang kedua, pendapat yang kedua, zakat fitrah diperbolehkan, ya, dikeluarkan dalam bentuk uang. Nah, ini adalah pendapat ulama mazhab Hanafi, ya. Mereka beralasan zakat fitrah ketika dikeluarkan dalam bentuk uang itu justru lebih memudahkan para fakir miskin untuk membeli apa-apa yang mereka butuhkan, ya, terutama di malam dan hari raya Idul Fitri. Yang mana tujuan utama daripada zakat fitrah yaitu untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin di malam dan hari raya Idul Fitri agar mereka tidak meminta-minta. Nah, yang perlu dicatat bahwa ulama mazhab Hanafi, ya, meskipun membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, mereka mempunyai aturan. Nah, ini kadang aturan inilah yang kadang tidak diketahui oleh banyak orang. Aturannya apa? Nah, di sini saya bacakan. Ulama mazhab Hanafi yang membolehkan zakat fitrah berupa uang itu mereka mensyaratkan, ya, mereka mensyaratkan fatu'tabaru qimatuhu biqimatil asya al-mansusi 'alaiha, ya. Mereka mensyaratkan bahwa nilai, ya, berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan itu loh. Nah, itu jumlahnya itu senilai dengan apa-apa yang telah dinas di dalam hadis tadi. Yang dinas di dalam hadis apa? Ada kurma, anggur, kemudian gandum. Nah, kita ambil saja yang paling
paling sering kita temui, ya, yaitu kurma, ya, kurma. Tadi dikatakan so'an min tamrin, satu sok kurma, ya, satu sok kurma. Satu sok kurma berarti 2,5 kilo kurma. Kalau kita ingin zakat fitrah dengan uang, berarti kita mengikuti pendapatnya mazhab Hanafi, maka kita harus satu paket, harus mengikuti apa yang disyaratkan oleh mazhab Hanafi. Nah, kurma setengah kilonya atau 500 gram, ya, itu yang normal itu 50.000. Berarti kalau 2,5 kilo sama dengan 250.000, ya. Nah, justru malah lebih mahal loh. Ya, kalau kita zakat fitrah dengan uang itu, ya. Lebih mahal karena nominalnya itu disesuaikan dengan harganya kurma. Karena yang dinas di dalam hadis itu ya kurma. Kurma, anggur, kemudian gandum, ya. Nah, nggak boleh kemudian nominalnya itu kita sesuaikan dengan harganya beras. Kalau nominalnya kita sesuaikan dengan harganya beras, nah ini kalau kita ditanya, sebenarnya kamu zakat fitrah dengan uang itu mengikuti pendapatnya siapa? Pendapatnya siapa? Ya. Yang membolehkan zakat fitrah dengan uang itu kan mazhab Hanafi. Padahal mazhab Hanafi itu mensyaratkan, ya, nominalnya itu harus disesuaikan dengan harganya, ya, sesuatu yang dinas di dalam hadis, ya, yang dinas di dalam hadis kurma, anggur, gandum, ya, ya harus disesuaikan dengan harganya itu. Satu sok kurma atau 2,5 kilo kurma, ya, berarti dinominalkan sama dengan berapa, ya, sama dengan 250.000.